Hari ini kita akan bahas satu materi tentang komitmen untuk sukses ya. Jadi saya ini habis ditelepon Pak Putu sebelum Faras break the limit, saya itu memikirkan kenapa kok ada orang-orang yang cepat untuk sukses, tapi ada orang-orang yang lama. Dan saya ketika menghadirkan 22 orang pada waktu break the limit barusan, ternyata yang atas bawah ya, jadi yang bawa agennya itu cuma segelintir, ya. Jadi tidak berhasil multiplikasi, jaringan saya ini tidak berhasil multiplikasi. Dan berarti belum akan mencapai seperti yang saya akan capai. Nah, ini yang membuat saya mikir, salah saya di mana ya? Salah saya di mana atau salahnya agen-agen saya di mana, begitu ya. Jadi salah saya di mana? Saya sebagai seorang leader, berarti saya nggak mendidik yang mana? Saya nggak melatih yang mana, begitu ya. Kemudian agen-agen berarti belum melakukan yang mana? Kenapa kok berat ya? Untuk suksesnya kenapa berat? Nah, salah satu yang akhirnya saya temukan pada waktu break the limit itu adalah tentang silent marketing ya. Jadi memang japri saya ini kuat ke agen-agen ya, tetapi itu pun masih kurang ya. Saya soalnya karena jaringan sangat besar, saya tidak bisa seperti dulu ya. Dulu saya itu telaten customer gitu ya. Habis konsul, saya itu catat penyakitnya apa, saya doain satu-satu, saya bikin daftar doa panjang. Nah, kemudian saya tidak melakukan itu ya, sudah lama tidak melakukan itu. Agen-agen, saya ada papan yang isinya agen-agen utama yang saya doakan rutin. Tapi agen-agen yang kecil-kecil saya tidak terlalu memperhatikan ya. Jadi saya tidak terlalu memberdayakan dan makin sibuk saya makin mengurangi untuk japri karena saya mementingkan untuk pelatihan begitu ya. Nah, itu ternyata ketika akhirnya saya ngambil langkah silent marketing itu dan mulai japri satu-satu leader-leader saya ya, agen-agen baru saya, baru nemu beberapa penyakit-penyakitnya begitu ya. Jadi masalah-masalahnya mereka baru berani konsul ketika saya mendekati. Jadi karena mungkin saya sudah leader gitu ya, mereka merasa sungkan untuk mengganggu saya atau gimana ya, enggak tahu saya pikirannya di masing-masing orang kenapa. Karena saya kan juga mudah ditemui gitu ya, banyak orang konsul gitu. Tapi kalau konsulnya masalah teknis, saya selalu arahkan ke link Facebook atau apa yang saya memang sudah buat, hampir semuanya saya sudah buat ya. Jadi kalau misalnya percakapan pribadi, saya biasanya banyak layani ya. Tapi kalau cuma teknis, gimana Bu caranya broadcast, gimana Bu caranya buat status WA, saya langsung arahkan ke Facebook, Telegram, video, YouTube, saya semua sudah siap yang itu. Jadi saya merasa, ini sebenarnya ilmu semua sudah siap ya. Apa yang menghambat? Nah itu ternyata saya bingung, nggak tahu bagaimana caranya mengatasi. Nah ini hari ini saya menemukan satu lagi ketika saya persiapan, saya baru menemukan satu lagi bahwa ada satu lagi yang membuat nggak semua berhasil di Faras. Nggak semua bisa cepat untuk berkembang di Faras. Ya. Jadi judul materi hari ini adalah tentang komitmen untuk sukses. Ya. Oke. Saya mulai materi saya. Ya. Komitmen untuk sukses. Jadi kalau ditanya Anda mau sukses? Mau. Mau income berapa? Wah, pada bilang mau income segini, segitu. Ingin ini, ingin itu, begitu ya. Tapi ternyata untuk sukses Anda bukan hanya mau, tapi Anda harus komit. Anda harus punya komitmen. Nah, nanti kita bahas ya, komitmen itu apa. Tidak semua orang menyukai komitmen. Buktinya apa? Pada waktu saya bilang untuk masuk grup meeting hari ini harus lihat yang time management baru bisa masuk.
pada takut ya, pada takut karena ada syarat, ada komitmen untuk menyelesaikan satu video dulu baru bisa masuk Zoom ini. Waduh, komitmen saya enggak berani ya. Saya pingin sukses tapi komitmen saya enggak berani. Saya enggak mau begitu ya untuk komitmen. Komitmen menikah kan ya enggak gampang ya. Komitmen menikah. Komitmen untuk akhirnya untuk oke, saya mau sukses di Faras. Saya komitmen untuk sukses di Faras. Itu ternyata juga kata-kata yang sulit dikeluarkan orang-orang yang padahal ya ingin sukses di Faras, tapi komitmen tidak mau keluarkan kata-kata itu, ya. Nah, ini yang menyebabkan berbeda hasilnya, ya. Nah, seorang individu bisa membuat perbedaan. Seorang individu itu bisa membuat perbedaan. Jadi pada waktu saya masuk di Faras, saya melihat, loh kok gini ya, support sistemnya STV-nya kok gini, berbeda dengan apa yang saya ikuti dulu di multi-level saya yang lama. Kemudian saya membuat komitmen, saya akan segera sukses di Faras, dan saya akan membuat perbedaan di Faras. Itu adalah komitmen saya. Ya. Nah, dapatkan orang-orang yang cukup berkomitmen seperti itu untuk masuk ke dalam tim Anda, maka jaringan Anda akan menjadi fenomenal. Ya. Jadi seorang individu bisa membuat perbedaan. Anda dapat menjadi seorang individu yang membuat perbedaan positif itu. Jadi ini semua tergantung dari Anda. Apakah Anda itu mau buat perbedaan positif? Dan Anda itu sebenarnya bisa menjadi seorang individu yang membuat perbedaan positif. Di mana-mana saya ada, meskipun cuma sebentar, itu teman-teman sering mengambil kata-kata penghargaan ya, kata-kata pujian. Terima kasih sudah memberikan warna. Misalnya saya pada waktu ikut grup singer, tapi saya nggak sanggup karena saya punya bayi ya. Jadi komitmen seminggu 2 kali untuk latihan itu berat buat saya, begitu ya. Jadi saya mengundurkan diri karena saya tidak berani berkomitmen untuk latihan seminggu 2 kali sebagai singer. Ya, tetapi mereka bilang bahwa begitu masuk pun dalam beberapa waktu sudah membuat perbedaan yang positif. Anda ketika menjadi agen Faras, Anda itu juga bisa membuat perbedaan positif, membuat warna di Faras. Ya, Anda bisa menjadi seorang individu itu yang membuat perbedaan positif di Faras. Ya, demikian juga ketika saya masuk di Faras, saya itu sudah menginginkan satu hari saya akan membuat perbedaan yang positif di Faras. Dan begitu saya masuk peringkat 6 kali 10, ternyata suara saya belum terlalu kedengaran. Saya nekat masuk 6 kali 25, karena sedikit orang yang masuk 6 kali 25. Saya mulai didengarkan, saya mulai diperhatikan. Dan ketika saya masuk 6 kali 100, saya ngomong apapun diperhatikan. Itu saya bertekad untuk membuat perbedaan positif. Ya, jadi Anda harus punya keinginan itu. Anda bisa menjadi seorang individu yang membuat perbedaan yang positif. Nah, membuat sebuah komitmen, Anda harus belajar untuk membuat sebuah komitmen untuk menjalani kehidupan sepenuhnya. Ya. Jadi Anda itu menginginkan sesuatu kan, menginginkan totalitas, ingin bebas waktu, ingin bebas finansial. Nah, Anda itu perlu membuat sebuah komitmen untuk menjalani kehidupan yang sepenuhnya, yang Anda harapkan itu, ya. Banyak orang gagal itu bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena tidak memiliki komitmen. Nah, tujuan dari grup meeting hari ini adalah untuk membangun orang-orang yang bertindak. Jadi bukan hanya ngisi pikiran, ya, tetapi melalui grup meeting hari ini kita mau cetak orang-orang yang mau bertindak. Nah, orang-orang ini nanti yang akan berani ngambil resiko dalam mengubah hidup yang biasa-biasa saja, yang adem ayem, menjadi kehidupan yang mulia, jadi berkat dan menjadi baik sekali di masa yang mendatang, ya, di masa depan. Orang-orang ini akan ambil resiko untuk mengubah hidup yang biasa-biasa saja menjadi kehidupan yang sangat baik di masa depan. Nah,
harus ada hal-hal di dalam kehidupan ini ya yang sangat ingin Anda capai. Dengan penuh hasrat ingin Anda raih dan benar-benar Anda cita-citakan. Untuk menjadi orang yang berbeda itu ya, untuk memiliki kesuksesan itu harus tergambar dengan jelas Anda itu ingin seperti apa. Misalnya Anda itu ingin rumah yang senilai 5 miliar dari Faras misalnya ya. Anda itu ingin semua anak Anda nanti sekolah di luar negeri yang terbaik. Saya itu ingin bikin rumah panti asuhan misalnya ya. Semua yang ingin Anda capai ya, yang selama ini di pekerjaan asal Anda tidak bisa diraih, Anda itu sebenarnya bisa meraihnya di Faras. Jadi melalui Faras Anda akan mendapatkan kesempatan untuk berani memiliki hal-hal ini. Dulu ketika Anda menggantungkan cita-cita Anda setinggi langit, orang bilang, jangan bercita-cita ketinggian, ya. Nanti kalau jatuh sakit. Tetapi di Faras, Anda itu memiliki kesempatan sekarang untuk mewujudkan hal-hal yang luar biasa. Di Faras begitu banyak orang yang income-nya sudah ratusan juta per bulan, yang bisa membeli rumah sendiri, ya. Yang mungkin kalau kita itu bekerja sebagai pegawai, untuk beli rumah sendiri terlalu jauh, mimpinya ketinggian, ya. Tetapi di Faras, Anda mendapatkan kesempatan untuk berani memiliki hal-hal ini. Dulu untuk hidup aja berat. Sekarang kita bisa beli mobil. Sekarang kita bisa mulai nyicil untuk tanah, ya. Melalui Faras, Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk berani memiliki hal-hal yang kita benar-benar ingin raih, yang benar-benar ingin kita capai ya, yang kita cita-citakan dari dulu. Impian-impian yang terpendam bisa muncul kembali, keinginan-keinginan yang kita capai. Nah, itu keluarkan dan itu benar-benar tuliskan ya. Dan Anda harus berani mengatakan itu kepada mitra atas Anda. Saya itu ingin mencapai ini loh. Saya ingin sekali kehidupan saya seperti ini. Ya, supaya apa? Mitra atas Anda bisa mendoakan juga dan akan memotivasi Anda ketika Anda sedang dalam posisi down. Ayo, katanya kepingin punya mobil. Katanya pingin income 100 juta. Masa down? Ayo semangat lagi. Begitu ya. Itu membuat Anda diingatkan kembali. Nah, Anda harus jelas ketika Anda kerja mati-matian itu untuk apa? Jadi kalau nggak ada cita-cita, nggak ada keinginan, males. Buat apa saya komitmen? Buat apa saya kerja mati-matian? Posting lah, ikut Zoom lah, ikut ini, kemudian apa yang barusan break the limit itu yang bikin tugas. Kalau Anda nggak tahu bekerja untuk apa, Anda nggak akan rela. Anda menderita untuk apa? Ya, kadang-kadang kita ditolak, kadang-kadang kita mengalami hal yang tidak enak. Anda itu menderita untuk apa sebenarnya? Anda berharap untuk apa? Itu satu cita-cita yang Anda harus jelas sekali kelihatan. Saya bekerja untuk ini, saya untuk mencapai ini loh. Untuk menggapai impian Anda, bahkan yang paling ambisius sekalipun. Ya, mungkin jangka pendek, saya mau bayar utang. Oke, kalau utangnya sudah selesai, Anda masih mau benar-benar bekerja keras untuk apa? Anda harus punya gambaran. Anda harus punya gambar yang jelas ditempel begitu ya. Ada yang sudah mulai desain rumah ditempel. Itu impian saya. Ada yang mulai mengumpulkan foto mobil yang seperti ini saya mau tempel. Ada yang mulai pasang foto orang tuanya dan Mekah gitu ya untuk umroh. Nah, itu Anda harus jelas kerjanya untuk apa. Karena Anda mungkin akan menderita untuk hal itu dan Anda harus tetap berkomitmen di sana, ya. Jadi impian Anda itu harus jelas sekali tergambar di dalam benak Anda. Baru Anda mau mati-matian untuk bekerja untuk itu, ya. Nah, beranikan diri dan hadapilah tantangan kehidupan ke depan. Ambillah tindakan TNT, action today, not tomorrow. Nah, kadang-kadang penyakitnya adalah menunda-nunda, takut, malu. Nah, ini yang kita harus berantas ya. Beranikan diri demi apa? Impian kita. Setiap kali kita melihat orang-orang yang kita kasih terbakar lagi. Oke, aku mau fighting lagi. Aku mau menjadi yang terbaik untuk keluargaku, untuk anak-anak yang kusayangi.
ya, untuk suami, untuk istri, untuk orang tua. Apa impian Anda? Ambillah tindakan yang TNT. Today, not tomorrow. Hari ini saya ambil tindakan. Saya nggak mau tunda lagi. Nah, beranikan diri melakukan hal-hal yang ingin Anda lakukan. Beranikan diri menjadi pemimpin ribuan orang. Anda harus membayangkan ini. Ketika Anda ingin income ratusan juta, maka pasti menjadi pimpinan ribuan orang, menjadi seorang pemimpin ribuan orang. Ya, jadi nggak mungkin mimpin 2-3 orang, ya nggak? Karena itu belajar mimpin hari ini 2-3 orang. Kenapa? Karena kita suatu saat kita bisa membayangkan kalau kita ingin income ratusan juta per bulan, pasti kita menjadi pemimpin ribuan orang. Maka kita harus berkomitmen melatih diri kita untuk menjadi pemimpin ribuan orang. Beranikan diri melakukan hal-hal yang ingin Anda lakukan. Beranikan diri untuk menjadi 10 orang terbaik di Faras. Dulu pada waktu saya foto di bawahnya satu spanduk 20 penghasilan terbesar di Faras. Saya ingin sekali untuk masuk di dalam peringkat 20 peringkat penghasilan terbesar di Faras, dan saya mencapainya. Ya, saya memberanikan diri ingin menjadi 10 orang terbaik di Faras, dan saya peraih mobil ke-7 di Faras. Jadi masih 10 orang terbaik di Faras. Nah, itu menjadi satu semangat kita. Kita mau jadi yang terbaik. Kita mau menjadi pemimpin yang ribuan orang. Saya punya visi, saya akan mencetak 1000 entrepreneur yang mencapai income puluhan juta per bulan dari Faras. Ya, itu benar-benar visi yang berani, Beranikan diri melakukan hal-hal yang ingin Anda lakukan. Kalau Anda ingin income ratusan juta, pasti Anda akan harus membawa banyak orang untuk sukses di Faras. Ya, jadi Anda harus membayangkan Anda menjadi pemimpin ribuan orang. Anda akan menjadi orang-orang terbaik di Faras. Nah, mungkin Anda punya impian mendirikan yayasan amal. Beranikan diri ya memiliki impian mendirikan yayasan amal. Suatu hari saya sukses, saya tidak hanya untuk diri sendiri tapi jadi berkat. Saya akan mendirikan panti asuhan seperti leader saya dulu di HD gitu ya. Saya ingin memiliki sekolah gratis. Mahalnya minta ampun sekolah gratis ya, asrama ya. Tetapi dia mencetak banyak orang-orang, anak-anak yang minder, yang putus asa, ya rata-rata karena pendidikan rendah dan dari latar belakang miskin, mereka tidak memiliki gambaran bagaimana menjadi orang yang berhasil ya. Dan dia benar-benar menghantarkan banyak orang berubah hidupnya. Itu impian yang besar. Memberanikan diri memiliki impian yang seperti itu. Kemudian beranikan diri membangun rumah impian Anda. Dulu kepingin rumahnya sebesar ini. Ada gazebo-nya, ada kolam renang. Begitu, waduh, rumah mahal ya di Malang ya. Kecil aja, minimalis begitu ya. Nah, Anda mulai beranikan diri kalau di Faras Anda bisa membangun rumah impian Anda. Kenapa? Kalau Anda berani membuat impian itu, maka Anda menerjang segala sesuatu. Anda memberanikan diri melakukan hal-hal yang sebelumnya Anda tidak pernah lakukan demi mendapatkan apa yang Anda inginkan. Nah, gitu ya. Oke, bentar. Iya. Nah, resiko itu harus diambil. Karena resiko paling besar dalam kehidupan ini adalah tidak mengambil resiko apapun juga. Nah, itu yang resiko paling besar. Jadi kalau misalnya Anda tidak mau ambil resiko, Anda tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki apa-apa, dan tidak akan menjadi apa-apa. Kelihatannya nggak ada resiko, tetapi orang yang tidak mau ambil resiko apapun, yang tidak mau maju, tidak mau bergerak apapun, dia itu nggak melakukan apa-apa, nggak akan punya apa-apa, dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Tidak akan menjadi apa-apa. Jadi resiko itu harus diambil. Resiko gagal, resiko ditolak, ya, resiko beberapa waktu itu mengalami naik turun tantangan dan segala macam ya. Resiko-resiko harus diambil. Apa sih ketakutannya pada waktu bikin grup WA? Resikonya ini, resikonya itu. Nanti prospeknya diambil orang lain. Jadi saya tidak bikin grup WA. Saya tidak berani iklan. Resiko takut rugi.
saya nggak berani ambil besar. Nanti kalau nggak laku perusahaan tutup gimana? Nah, itu kan ini ya. Banyak ketakutan yang diambil. Nah, resiko dalam bisnis ya, itu memang harus diambil. Karena resiko paling besar, diambil resiko. Diambil resiko juga nggak kemana-mana. Nggak ngapa-ngapain udah. Nah, itu resiko paling besar. Tidak ada kemajuan dalam hidup kita. Tidak akan jadi apa-apa. Nah, kita mungkin mikir, lah kalau saya ingin sukses, ingin punya rumah besar, ingin mendirikan rumah amal, kita bertanya pada diri kita sendiri mungkin, siapa saya? Sehingga saya dapat menjadi cemerlang, punya income 10 besar di Faras, kemudian jadi pemimpin ribuan orang, siapa saya? Sehingga saya itu bisa menjadi cemerlang, menjadi indah, menjadi berbakat, menjadi hebat. Siapa saya ini? Mungkin kita berkata begitu ya. Nah, tapi seharusnya kita balik pertanyaan itu. Sebenarnya siapa Anda sehingga Anda tidak bisa menjadi seperti itu? Bukankah ketika Anda lahir itu sudah jadi pemenang? Mengapa Anda berkata, saya tidak bisa menjadi indah, tidak bisa jadi berbakat, tidak bisa jadi hebat? Kenapa? Apa yang menyebabkan Anda berpikir demikian? Tuhan ciptakan Anda kan dengan segala kekuatan, dengan segala kelebihan. Nggak mungkin salah kan? Kenapa kok Anda berpikir bahwa Anda tidak bisa menjadi hebat? Ya, jadi siapa Anda sehingga Anda tidak menjadi seperti itu? Jadi pertanyaannya adalah mengapa tidak begitu? Jadi ketika Anda berpikir masa saya bisa sih? Loh, mengapa tidak? Jadi pertanyaannya adalah mengapa tidak? Mengapa Anda tidak bisa? Bisa. Mengapa Anda tidak bisa? Iya ya, mengapa tidak bisa ya? Nggak buta, nggak bisu, nggak tuli, orang buta, bisu, tuli kayak Helen Keller aja bisa kok. Apa yang menyebabkan saya berpikir saya tidak bisa? Apa yang menyebabkan Anda berpikir bahwa Nick Vujicic yang tidak punya tangan dan kaki itu lebih baik dari Anda? Mengapa? Siapa Anda sehingga Anda tidak bisa menjadi orang-orang hebat seperti itu? Ya. Nah, mulai hari ini Anda harus mulai memiliki pikiran yang tajam, pikiran yang masa depan ya, ke arah masa depan. Ini yang saya lakukan dulu ya. Perhatikan besarnya penghasilan mitra atas Anda. Anda memperhatikan potensi Faras, kita bisa 120 miliar per bulan. Perhatikan penghasilan mitra atas Anda. Dan tetapkan sebuah sasaran untuk melampaui angka tersebut. Jadi pada waktu saya ngelihat, itu titik balik saya ya sebenarnya, ngelihat mitra atas saya, Pak Wayan Tulus waktu itu income 100 juta per bulan, saya berkata dalam hati saya mau di atasnya itu. Anda lihat saya, penghasilan saya, ya bisa 130 juta, Anda pikirkan sebuah sasaran untuk melampaui angka tersebut. Bucin 3 tahun di Faras. Oke. Saya kan jauh lebih cepat dari Bucin. It's okay kan? Bisa melampaui? Bisa. Ya. Jadi tetapkan sebuah sasaran untuk melampaui angka tersebut. Saya ingin jadi yang lebih hebat, saya ingin jadi yang lebih baik daripada leader saya akan belajar lebih banyak. Karena mereka dulu ngerintis setengah mati. Saya dapat alas untuk mencapai income segini. Ya. Sekarang semua sistem sudah siap. Apa yang menyebabkan saya kalah sama mitra atas saya? Saya bisa melampaui angka tersebut. Harus ada keputusan untuk bisa melampaui angka tersebut. Amati pembicara di perusahaan Faras. Anda lihat, ngomongnya kok kayak gitu ya. Saya bisa nanti suatu hari ngomong lebih baik dari pembicara di Faras. Maka saya akan berusaha menjadi pembicara regional di wilayah saya sendiri. Kalau ada grup meeting, ada webinar, saya akan menjadi pembicara regional di kota saya. Di Surabaya saya akan menjadi pembicara regional. Kemudian saya akan naik menjadi pembicara nasional. Kalau Tuhan berkati jaringan saya sampai internasional, saya akan menjadi pembicara internasional. Saya akan belajar bahasa Inggris supaya bisa public speaking dalam bahasa Inggris. Itu impian saya ya. Jadi benar-benar ketika saya ngamati kayak gini aja bisa sukses. Saya seharusnya bisa lebih sukses.
saya akan belajar public speaking dengan lebih baik. Saya pakai semua panggung, terus belajar ngomong. Saya pada waktu misalnya ya, pada waktu dulu itu diajari FB Live ya, saya belum punya jaringan sebesar ini ya. Saya FB Live terus menerus. Demi apa? Public speaking saya lebih bagus. Kalau sekarang kan saya banyak fokus untuk mengajar ya, melatih ya. Saya mengurangi untuk porsi-porsi untuk FB Live ya. Dulu itu saya banyak kasih contoh FB Live. FB Live saya banyak sekali, bervariasi. Mau tentang kerontokan rambut, mau tentang wajah jerawat, mau tentang apapun. Tadi seorang agen konsul ke saya, oh FB Live ngomongin apa ya? Ngomongin produk? Bukan, ngomongin konten. Jadi misalnya adalah tips untuk tetap bugar di masa puasa, ya. Tips untuk liburan secara aman di masa pandemi, tetap sehat. Misalnya seperti itu. Konten yang menarik. Siapa yang mau mendengarkan kita presentasi produk kalau bukan orang-orang waras, ya kan? Jadi kita ngomongin konten. Dulu saya gila-gilaan, mati-matian. Saya presentasi di beberapa PKK. Itulah cara saya melatih diri saya untuk menjadi seorang pembicara yang baik di Faras. Saya FB Live terus-menerus, tanpa challenge. Saya hanya ingin menjadi yang terbaik. Ya, jadi saya mau mencapai penghasilan yang tinggi, maka saya juga ada step-stepnya ke arah sana. Nah, saya lihat tidak banyak orang yang berkomitmen seperti itu. Kalau bukan perintah dari perusahaan bikin video, nggak akan bikin video. Ya, kalau bukan perintah untuk FB Live, nggak akan FB Live. Nah, itu yang kurang sekali ya dari komitmen kita untuk menjadi seorang pembicara, untuk menjadi pemenang di Faras, melebihi yang lain. Belum ada keinginan untuk menjadi yang tinggi ya, menjadi lebih baik untuk memakai semua panggung yang ada. Belum ada keinginan sampai seperti itu ya. Nah, kemudian Anda mungkin sering memperhatikan Pak Putu begitu ya, memperhatikan Pak Putu sering berbagi ya. Itu saya terkesan sekali suatu hari Tuhan, kalau Tuhan berkati, saya ingin melakukan ini dan itu ya. Saya terus-menerus berbagi, meskipun saya enggak ngomong ya ke orang-orang, saya terus-menerus berbagi. Sebisa saya, semampu saya. Saya ingin sebaik-baiknya begitu ya, menjadi orang yang berguna, bermanfaat buat banyak orang. Terus sudah berkati sangat banyak, saya mau bersyukur, saya mau berterima kasih pada Tuhan. Saya akan bantu banyak orang sehat, saya akan bantu banyak orang pulih dari COVID ya. Perhatikan sifat baik dari leader Anda dan aturlah rencana untuk membuat perbedaan positif dalam kehidupan banyak orang. Itu yang akan membuat Anda selalu termotivasi. Tuhan, kalau Tuhan berkati ini, saya akan melakukan ini. Saya tak terhitung ya nyumbang paket COVID untuk gereja, untuk untuk persekutuan mahasiswa, untuk hamba Tuhan, untuk jemaat, untuk orang yang tidak saya kenal di Facebook, itu sangat banyak saya berikan ya. Mungkin saya nggak bisa kasih kayak bencana alam, kirimkan 1.000 botol, tetapi saya sudah melakukan hal-hal yang terbaik yang saya bisa lakukan ya. Saya benar-benar memperhatikan apa yang dilakukan leader saya dan saya itu pay it forward. Tuhan sudah baik kepada saya pay it forward, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Mereka sudah bantu mungkin yayasan untuk panti asuhan. Suatu hari Tuhan kalau berkati, saya akan mendirikan satu panti asuhan, ya, benar-benar menolong orang-orang yang tidak mampu. Saya ingin banyak hal yang ada di dalam pikiran saya ya, yang saya ingin menopang banyak ini ya, banyak orang-orang yang nggak punya pendidikan, karena saya konsentrasi di pendidikan ya, orang yang ingin sekali seperti sekolah gratis dan sebagainya. Saya orang yang sangat-sangat suka untuk masalah pendidikan gitu, sehingga saya konsentrasi untuk masalah itu. Nah, itu menjadi satu motivasi kita untuk bergerak lebih di bisnis ini ya. Nah, untuk mencapai kesuksesan yang luar biasa dalam satu multi level marketing ya, berfokuslah pada kekuatannya di dalam diri kita. Setiap orang punya kelemahan. Jangan fokus pada kelemahan. Tapi saya tidak bisa itu, tetapi saya tidak bisa ini. Tidak usah mikirin yang seperti itu ya. Kita hanya perlu fokus, saya punya apa, Tuhan kasih apa, begitu ya. Sehingga jangan berpikir bahwa ikan itu harus bisa memanjat. Enggak. Oke, saya orang yang kurang memang dalam ini ya, dalam public speaking. Saya melatih memang.
Tetapi saya sebenarnya aslinya punya kekuatan apa? Saya punya kekuatan untuk mengajar. Saya punya kekuatan untuk mengajar. Ketika saya mengajar, saya bisa sangat sistematis. Dan saya orang yang detail membuat kerangka apa gitu ya. Saya dari dulu selalu jadi sekretaris karena kedetilan saya untuk merangkum sesuatu, untuk menerjemahkan sesuatu. Itu adalah kekuatan saya, sehingga saya jauh lebih suka mengajar daripada prospek di lapangan. Ya, saya menggerakkan member saya dengan sangat kuat, tetapi saya turun ke lapangan itu dulu kesulitan, sampai saya berlatih setengah mati. Tidak seluas leader saya yang dulu, diamond saya yang dulu itu jauh lebih luas dari saya. Ya, saya lebih takut untuk masuk, lebih ini. Tapi saya mendidik orang lebih kuat. Nah, itu fokus sama kekuatan. Nggak usah mikir, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Loh, apa yang saya bisa? Apa yang perlu saya perbaiki? Apa yang perlu saya latih? Fokuslah pada kekuatan yang ada di dalam diri kita. Kita harus belajar menerimanya, menerima kekuatan dan kelemahan. Apa yang bisa diperbaiki, kita perbaiki. Yang tidak bisa kita perbaiki, kita terima. Nah, tetapi kita harus mengenali kekuatan apa yang ada di dalam diri kita dan kita terus-menerus memanfaatkannya, ya. Kita terus-menerus berfokus pada kekuatan itu. Yang kuat japri, yang telaten, lakukan itu. Yang kuat mungkin jualan dengan heboh, rekrut, lakukan itu, ya. Tetapi setiap orang harus bertumbuh bersama untuk mencapai be a professional networker itu, ya. Nah, jadi, apa kunci suksesnya di Faras? Yaitu yang pertama adalah Anda bisa berpikir, ya, tapi Anda juga bisa bertindak dan Anda bertekun. Semakin kuat pemikiran Anda, semakin dinamis tindakan Anda. Semakin besar kapasitas Anda untuk berupaya dengan tekun. Jadi kalau Anda kuat mikir, ya, Anda semakin action-nya itu semakin banyak variasinya, makin dinamis. Dan Anda memperbesar kapasitas Anda untuk berupaya dengan tekun. Tekun ya, itu karena Anda sudah punya gambaran yang jelas begitu. Jadi pemikiran-pemikiran Anda itu akan membawa Anda pada tindakan dan tekun. Jadi yang paling penting mikirnya ya. Memang tentang berpikir ini paling kuat. Nah, pada waktu start Anda memang pertama kali harus think ya, berpikir bagaimana caranya saya bisa menuju sukses ya. Kemudian Anda menganalisa, merencanakan, nah kemudian mencoba. Bagaimana caranya sukses? Tinggal ini loh. Kalau Anda sudah menguasai ini ya, menguasai pikiran, Anda sudah menguasai ilmu, sudah bisa evaluasi, sudah bisa merencanakan, Anda tinggal coba lakukan lagi dan terus melakukan sampai Anda sukses, ya. Nah, apa yang membedakan orang sukses dan tidak sukses yaitu keputusan. Keputusan untuk sukses. Keputusan itu mengarahkan nasib Anda. Jadi ada beberapa agen konsultasi ke saya. Mungkin bukan nasib saya ya untuk menjadi sukses. Itu mungkin hokimu ya, karena kamu punya baby, itu kemudian kamu berkembang dengan sangat baik. Oke, saya bilang itu kemurahan Tuhan. Tetapi saya juga melakukan sesuatu loh, begitu ya. Jadi keputusan saya untuk mau sukses itu yang mengarahkan nasib saya sekarang ini, begitu loh. Nah, keputusan untuk sukses ini adalah cara yang paling kuat untuk mengubah keadaan di sekitar Anda, ya. Jadi keputusan Anda dulu, keputusan Anda pribadi untuk menjadi sukses, itu yang baru bisa mengubah keadaan di sekitar Anda. Nah, dengan mengambil keputusan sukses, iya, saya mau sukses. Iya, saya komitmen mau sukses. Baru Anda mengambil tanggung jawab untuk sukses. Dengan cara apa? Mengatur tindakan Anda besok. Ya, jadi sukses itu tidak lebih dan tidak kurang adalah kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan untuk sukses ya, kebiasaan rutinitas harian. Kalau misalnya kebiasaan-kebiasaan orang gagal yang suka menunda, tidak suka belajar, nah itu kebiasaan-kebiasaan untuk gagal. Kebiasaan untuk sukses apa aja, ya? Komitmen, ya. Komitmen itu definisinya adalah kemampuan untuk berpegang teguh. Jadi misalnya Anda pernikahan, itu butuh komitmen, ya. Kemampuan untuk berpegang teguh. Jadi apapun yang terjadi, mau pasangannya tiba-tiba sakit,
tiba-tiba berhenti kerja, ya, itu Anda tetap berpegang teguh pada komitmen pernikahan. Nah, itu adalah namanya komitmen ya, kemampuan untuk berpegang teguh pada sesuatu. Jadi kalau Anda ada komitmen untuk sukses, maka Anda punya kemampuan untuk berpegang teguh pada program pertumbuhan pribadi. Anda ingin naik level, karena saya akan rekrut orang-orang yang levelnya di bawah saya. Kalau saya tidak ada program pertumbuhan pribadi, maka saya akan mandek dan saya nggak akan bisa naik lagi. Ya gitu aja, muter aja. Anda akan jenuh kalau Anda tidak punya komitmen untuk sukses. Anda akan jenuh, bosan luar biasa. Kenapa orang lain sukses dan saya tidak? Bedanya di komitmennya. Ketika Anda punya komitmen untuk bertumbuh, ya, Anda akan mulai belajar bagaimana saya bisa bertumbuh. Saya mulai baca buku, saya mulai melakukan apa yang dilakukan orang sukses. Ya. Kemudian kemampuan untuk berpegang teguh pada kebiasaan menetapkan sasaran aksi. Jadi kebiasaan, punya sasaran, punya aksi, ya. Komitmennya ada, terus saya akan menetapkan sasaran-sasaran dan aksi saya. Kemudian kemampuan untuk berpegang teguh pada menuntaskan sebuah tugas. Anda pernah ada tugas dari sekolah atau dari kampus ya, daripada waktu mahasiswa, dan Anda tidak mengerjakan tugas itu. Tugas itu bisa selesai dengan sendirinya. Yang ada gagal ya, F gitu ya, karena Anda tidak mengerjakan tugas. Bagaimana caranya menuntaskan sebuah tugas? Dia dikerjakan. Kalau Anda makin lama menunda-nunda pekerjaan, ya nggak tuntas-tuntas tugas itu. Anda ingin income segini, ingin income segitu, tapi tugasnya nggak dikerjakan. Nah, itu tidak akan mungkin tuntas ya tugasnya ya. Nggak akan mungkin tercapai keinginan-keinginan Anda. Itu benar-benar mimpi tok ya, nggak ada actionnya, tuh benar-benar hanya mimpi, bukan impian sudah ya, mimpi aja, mimpi ya, berhenti di mimpi, tidak ada aksi. Nah, komitmen itu berarti Anda memberikan hati 100% pada upaya menjadi yang terbaik. Bukan hanya sekedar saya coba deh. Jadi saya ngelihat apakah Anda bisa berhasil, ya. Oke lah, mungkin pertama kali kita gabung bisnis ini ya gitu ya. Saya juga pada waktu saya ingin memperbaiki ekonomi saya dulu ngincer minyak yang lain itu, saya membayangkan sehari saya bisa jual 12 botol kali 50.000, 600.000 kali 30, 18 juta. Jadi saya berharap di Faras akan mendapatkan hasil yang sama. Saya coba-coba. Ketika saya coba-coba, laku ya. 1 poin dalam 3 hari. Saya coba lagi 1 poin dalam 3 hari. Kapan saya mengambil komitmen untuk benar-benar full time? Itu sekitar 2-3 bulan setelah pengalaman pertama saya bisa menjual. Pertama kali Anda bisa coba-coba. Tetapi kalau Anda tidak mengambil keputusan untuk Anda bisa berhasil, maka Anda nggak akan kemana-mana. Ada halangan gitu ya. Langsung motong. Ya, saya diblokir oleh leader saya itu bulan keberapa ya. Pokoknya pada waktu itu saya tanya-tanya tentang kutus, masih dijawab, tanya-tanya tentang sistem pembelajaran, nah itu saya diblokir. Ya, kalau saya sekedar coba-coba sudah motong, sudah hilang, diblokir leader. Leader besar blokir saya. Saya ingat pada waktu saya akan mencapai 6 kali 100 saya yang pertama, dan saya berusaha membeli tiket VIP lewat Jenny, karena saya masih dimusuhi oleh leader itu. Dan pada waktu ketahuan bahwa ID saya yang mau beli, di-cut oleh leader itu. Bayangin, saya bisa hancur, saya bisa menyerah di Faras. Mau sukses dan dihalangi oleh leader saya. Tetapi Tuhan itu baik. Ya, ketika saya bertahan, saya malah dikasih Pak Putu kesempatan untuk beli tiket sebanyak-banyaknya VIP. Itu demi bantu saya untuk mencapai 6 kali 100. Itu saya tidak terpikir sama sekali. Jalannya Tuhan bukakan kayak gitu. Tapi kalau Anda sekedar coba-coba, ya, tidak punya keinginan untuk berhasil, tidak kebuka jalan itu. Ya. Jadi kalau Anda sekedar coba-coba, tidak memberikan hati 100% untuk menjadi yang terbaik, tidak akan terjadi apa-apa. Ya. Kalau misalnya Anda mau buka restoran, Anda coba-coba aja. Anda tidak setengah mati cari orang, Anda tidak setengah mati buka Google Maps, bikin promo,
maka sebentar Anda akan tutup restorannya. Tidak bisa coba-coba. Anda harus berkomitmen, restoran Anda harus berhasil. Demikian juga di Faras. Tidak boleh coba-coba. Tapi Anda harus berkomitmen untuk bisa sukses di bisnis ini. Anda bisa berhasil. Kalau cuma coba-coba, seterusnya coba-coba, maka tidak akan terjadi apa-apa. Ya. Nah, bila Anda melihat dan menunggu apa yang bakal terjadi, saya lihat deh teman saya bisa sukses nggak di Faras. Maka Anda tidak akan melihat apa-apa. Anda hanya melihat apa yang ingin Anda lihat. Jadi Anda lihat yang ini Bu Desinita berhasil, tapi yang ini belum berhasil. Nah, ternyata tidak semudah itu kan sukses di Faras gitu. Kenapa? Karena Anda melihat dan menunggu apa yang bakal terjadi. Anda bukan take action. Orang-orang yang seperti ini akan ketinggalan terus-menerus. Karena Anda hanya melihat dan menunggu orang-orang bisa sukses nggak di Faras. Gitu ya. Sedangkan kita sudah jadi bukti, makin lama melambung makin tinggi ya. Jadi nggak boleh sekedar coba-coba. Full heart. 100%. Saya akan melakukan yang terbaik. Ada hambatan di sini, saya putar. Kayak semut itu ya. Ada hambatan di sini, saya putar. Ada hambatan di sini, saya putar. FB Ads gagal, saya coba yang ini. Ini gagal, saya coba yang ini. Bikin kolam, grup WA, oke saya lakukan. Nah itu ya. Jadi benar-benar apa sih yang bisa dilakukan? Ya, saya dulu multi level, one by one. Saya persatu, saya ketemu orangnya, saya presentasi. Ketemu orangnya, saya presentasi. Itu yang saya lakukan dulu. Mencari orang satu persatu, nggak ngandalin online. Ya, saya bisa melakukannya. Ingat Bu Priyanti itu. Tidak bisa FB, tidak bisa IG. Apa yang dia lakukan? Ketemu satu persatu. Dia WA, dia bikin janji, dia datang. Itu yang dilakukan. Berhasil kan? Berhasil. Kalau Anda melihat dan menunggu, ya, Anda mudah menyerah, maka tidak akan berhasil, ya. Nah, tidak akan terjadi apa-apa sampai Anda mengambil tindakan dengan komitmen untuk mendapatkan hasil. Jadi barusan ada yang konsultasi kepada saya. Dia ngomong dalam satu grup ini memang ada yang jual kutus-kutus, dia bilang gitu ya. Padahal mereka tahu saya jual Faras, tapi mereka lebih senang beli kutus-kutus lebih murah katanya. Oke, saya kasih tahu jual saya selama ini banyak break orang kutus dengan roll on hot. Itu kan jelas lebih murah dan enak sekali di badan. Orang dikasih Faras Care, orang pernah pakai kutus dikasih Faras Care, nggak bisa noleh. Ya, pakai ini klasik jauh lebih bagus lagi. Nah, itu orang nggak bisa noleh sudah. Kayak orang pakai level 7 ya. Ya, pedes level 7 kemudian nggak pedes gitu ya, level 1, level 2. Sudah nggak bisa. Orang sudah pakai Faras klasik, Faras Care yang hot, itu sudah nggak akan suka gitu ya dengan kutus. Saya mengatakan seperti itu. Tapi dia bilang, tapi saya ada sungkan gitu. Entah kenapa dia ada sungkan. Oke. Nah, itu sering terjadi gitu ya. Jadi kita ini kena sungkan nggak berani meneruskan. Nah, buat apa sungkan ya? Kalau misalnya kita itu memang hard selling banget, mungkin kita bisa merusak hubungan ya. Tapi kalau misalnya kita hanya menjalin hubungan, kemudian kita itu memperkenalkan apa yang mereka butuh, kemudian kita masuk, misalnya ya, aku ini pingin diet tuh, kalau sudah ngobrol gitu ya, ini coba aku tahu produk yang bagus dari Faras tuh aku sudah coba, ada Amla ini keren ini, pokoknya aku setiap keluar kota kalau nggak bisa BAB ini pakai Amla jos. Itu kan ketika kita menemukan, kalau kita sering ngobrol kan akan muncul seperti itu ya. Kemudian misalnya ada orang yang nggak sembuh-sembuh gitu ya, sinusitis atau apa, pakai yang kutus, oh cobaan Faras, yang klasik ini sungguhan jus. Kamu rasakan aja bedanya, pasti beda ya. Kalau misalnya Anda sering ngobrol akan kelihatannya seperti itu. Kemudian Anda juga bisa menawarkan di segi bisnis. Ya, selama ini orang kan cuma pakai. Nah, kenapa Anda nggak memikirkan untuk nawarin di bisnisnya? Bisnisnya keren loh, ya. Jadi Anda kalau misalnya tidak mengambil satu tindakan ya dengan komitmen, hanya dilapisi sungkan ya nggak bisa begitu ya. Saya hampir semua teman saya itu di wilayah manapun ya, mau itu mama-mama ini ya, Kalam Kudus, mau guru, mau di gereja, teman KTB itu semua pakai Faras. Apa ya?
Apalagi ya, pokoknya sama komunitas semua lah, guru sekolah minggu, semua pakai Faras. Jadi apa namanya? Kalau dikatakan teman-teman itu kesulitan nawarin, ya mungkin belum pernah nawarin, begitu ya, belum pernah bercerita. Nah, kalau kita cerita begitu ya, dalam satu pertemuan, kadang-kadang yang lalu itu saya bawa Anafa gitu ya, saya scrapin mereka ya, wah bagus ya, beli kok, gitu ya. Saking mungkin kita enggak pernah enggak pernah nawarin dengan jelas aja begitu. Jadi kita sungkan, ketutupan sungkan. Kalau Anda ada komitmen untuk berhasil, enggak ada sungkan. Jadi benar-benar Anda cari jalan, cari celah supaya bisa memperkenalkan Faras, ya. Saya pada waktu mendekati orang-orang di like gitu ya, kadang-kadang saya japri dalam rangka memperkenalkan Faras. Nggak bisa masuk, saya nggak masuk. Tapi kalau ketika dia ngecek Facebook saya dan sebagainya, kemudian dia tanya, ya saya jawab. Seret masuk beli. Ya, sudah langganan sama saya ada beberapa orang. Nah, itu kalau kita nggak pernah ambil tindakan, ya nggak ada hasil begitu ya. Saya memang mengincar untuk bisnisnya ya. Ada beberapa orang sudah mulai suka like begitu ya. Saya kurang banyak live di Facebook. Ya, saya terlalu banyak live di pembinaan. Tapi saya akan memperbanyak itu ya, supaya Anda punya contoh, Anda punya role model bagaimana menjalankan Faras dengan konten ya, jangan presentasi Faras terus, nggak laku nanti. Oke. Nah, jadi jangan kerjakan bisnis ini teman-teman dengan separuh hati, separuh semangat, separuh kekuatan, jangan ya. Putuskan melakukannya segenap hati, 100% all out. Segenap hati, sepenuh antusias, segenap kekuatan ya. Mungkin kita nggak bisa segenap waktu, nggak apa-apa. Tetapi pokoknya 100% all out, do your best. Yang paling bahaya itu adalah ketika kita itu tidak puas sama diri sendiri. Itu yang bikin kita merasa negatif. Jadi kita sudah buat komitmen, bulan ini saya mau bikin video misalnya ya, kita nggak melakukannya, itu bikin down Anda itu ketika Anda nggak melakukan apa yang Anda harapkan. Anda kok nggak nekat ya aku ya? Itu Anda menyesal. Tapi ketika Anda itu sudah waktunya pendek 2-3 jam, tapi Anda melakukan yang terbaik, Anda sudah puas. Ketika saya punya target 6 kali 100 bulan ini, dan saya tidak mencapainya, tapi saya akan melakukan yang terbaik misalnya ya. Saya sudah melakukan yang terbaik, saya akan tetap puas meskipun tidak tercapai. Tuhan belum memantaskan bulan ini. Kalau Anda belum all out, Anda akan kecewa. Kenapa saya nggak bisa mencapainya? Tapi kalau saya sudah melakukannya semuanya ya, break the limit, saya berusaha. Saya sudah Senin FB Live, Rabu, Jumat, Sabtu, saya lakukan semua yang terbaik. Dan Tuhan masih belum berkenan. Saya tetap puas karena melakukan yang terbaik. Itu loh. Jadi semangat untuk do your best, melakukan yang terbaik, sampai titik darah penghabisan, saya akan melakukan segenap hati. Ya, tinggal Tuhan yang nanti bekerja melakukan apa buat saya tidak tahu. Ya, itu yang perlu dilakukan supaya Anda itu selalu merasa puas, saya sudah melakukan yang terbaik. Itu yang paling penting. Kalau Anda itu malu kepada diri sendiri karena belum melakukan yang terbaik, itu akan menghambat kesuksesan Anda ke depan. Ya, Anda selalu malu. Kenapa saya tidak bisa? Kenapa saya tidak bisa? Itu akan menghambat Anda sendiri. Jadi buatlah terobosan berani. Ya, Anda akan mengalami sesuatu yang berarti begitu ya, kemajuan-kemajuan yang indah, penuh antusias. Bertindaklah antusias, maka Anda akan antusias ya. Jadi kalau misalnya Anda itu takut ya, lakukan yang terbaik. Saya juga sering takut ngisi di Faras Break the Limit. Kemarin apa enggak takut? Takut sekali ya. Saya mules enggak karu-karuan, tetapi saya melakukan yang terbaik dan saya puas saya melakukan yang terbaik gitu ya. Jadi terus berani supaya Anda itu puas. Saya sudah mencapai yang terbaik. Saya sudah melakukan yang terbaik. Anda puas. Yang penting Anda puas terhadap diri sendiri ya. Nah, agar berhasil dalam bisnis Faras, Anda itu perlu memelihara disiplin unggul dengan mengisi pikiran setiap hari dengan hal-hal yang baik, yang bersih, penuh daya, dan semangat positif lainnya. Ya, jadi Anda perlu disiplin unggul untuk mengisi pikiran dengan hal yang baik. Jadi terus berpikir positif. Pikiran ini loh yang sering ganggu ini kan pikiran. Jadi terus diisi dengan hal yang baik. Itu harus menjadi komitmen Anda. Terus bersemangat positif, terus bersyukur. Nah, itu yang Anda harus lakukan. Saya tidak peduli yang datang berapa hari ini. Saya hanya melakukan yang terbaik. Itu aja saya ya.
Jadi mau berapa yang dilihat, oh saya sebenarnya hanya butuh 6 orang yang unggul, yang luar biasa. Ya enggak? Yang enggak datang hari ini rugi, gitu aja saya. Ya kan? Jadi perlu memelihara, mengisi pikiran setiap hari dengan hal-hal yang baik dan bersemangat positif. Nah, cara paling positif melakukan hal ini adalah yang pertama, membaca buku yang memberdayakan dan memberi motivasi. Jadi setiap hari saya mengajak kita membaca buku 15 menit setiap hari, ya. Buku-buku yang memberikan motivasi, buku-buku yang menolong kita skill kita lebih baik. Yang saya buat adalah grup untuk membaca buku bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Besok kita akan mulai bersama. Nah, itu adalah buku yang memberdayakan, yang membuat kita menggali sendiri, ya. Kalau Anda terus diisi materi yang disuapin ya, Anda nggak akan pernah jadi leader. Leaders itu pasti reader, pasti tukang baca, pasti suka baca. Jadi kalau misalnya Anda nggak biasa gali sendiri, cuma disuapi oleh orang lain, nggak bisa. Ya, Anda perlu baca buku yang memberdayakan dan membuat Anda benar-benar menjadi orang yang penuh daya. Begitu ya. Jadi keputusan saya untuk membuat Anda membaca buku bukan menghabiskan waktu, salah. Itu adalah membangkitkan, empowering, kekuatan di dalam diri Anda akan jadi bisa memimpin grup Anda dengan percaya diri, ya. Jadi itu bukan memotong waktu prospek Anda, bukan. Itu membuat gergaji Anda lebih tajam. Pisau Anda tidak tumpul, tetapi terasah terus-menerus. Itu menjadi gaya hidup yang akan saya ajarkan, kebiasaan setiap hari. Yang saya lakukan dan belum Anda lakukan, ini, baca buku. Saya setiap hari disiplin baca buku. Saya lihat semua leader di Faras suka baca buku. Maka saya mau leader saya baca buku. Supaya apa? Mereka benar-benar setiap hari dapat hal-hal yang baik. Tidak nunggu dari saya loh. Anda bisa dengan sendirinya membaca buku yang memberi motivasi. Yang kedua adalah mendengarkan video ilmu atau YouTube motivasi. Di grup saya banyak sekali video ilmu. Tiap hari dengarkan 1 jam. Ya, saya tidak punya mentor. Jadi pada waktu yang lalu acara Break the Limit, siapa mentor Anda? Mentor terdekat dan mentor ini ya utama. Dan saya bilang saya tidak punya. Saya japri Pak Dewa. Pak Dewa, saya tidak punya mentor. Role model saya punya Pak Putu, tapi saya tidak punya mentor. Mentor saya Denny Santoso. Saya begitu. Saya tidak punya, tetapi apa yang saya lakukan? Saya setiap hari, nggak ada yang nyuruh, nggak ada one apps ya, sudah habis ya one apps ya. Saya mendengarkan YouTube motivasi setiap hari untuk mengisi diri saya. Saya tidak membiarkan diri saya itu memakan berita-berita yang negatif, tetapi saya terus mengisi pikiran saya setiap hari dengan hal yang baik, yang membangun saya positif ya. Buku, YouTube motivasi. Kemudian yang 3, bergaul dengan orang-orang yang bersikap positif. Saya sengaja masuk satu grup yang benar-benar empowering, yang benar-benar isinya orang positif, di mana setiap hari saya akan membaca hal-hal yang baik dan meningkatkan skill saya. Ya, saya tidak punya mentor, saya tidak punya grup di atas kan, semua grup saya di bawah kan, berapa belas grup saya yang isi, ya kan? Saya perlu bergaul dengan orang-orang yang lebih tinggi income-nya dari saya, supaya saya bergaul dengan orang-orang yang bersikap positif. Dan yang terakhir adalah menghindari segala sumber negatif. Saya tidak mengizinkan siapapun berkata negatif kepada saya. Sesuatu yang bikin saya down, saya langsung blokir. Saya benar-benar begitu. Karena saya tidak mau mood saya terganggu sama sekali. Saya mau memelihara pikiran saya. Ini pikiran ini aset yang paling besar. Dengan hal-hal yang baik, yang bersih, penuh daya, dan semangat positif lainnya. Jadi kalau Anda berhubungan dengan orang-orang yang toksik, cepat-cepat disingkirkan. Kecuali keluarga, itu memang sulit ya. Kalau bisa dihindari, dihindari. Tapi kalau misalnya nggak bisa, berarti Anda yang harus setel pikiran Anda. Ya, dengan caranya Pak Hing itu. Bagaimana NLP itu menolong kita balikkan. Bagaimana caranya kita tetap berpikir positif. Itu yang kita harus lakukan. Ya. Nah, agar berhasil dalam bisnis Faras, satu yang akan saya ajarkan yaitu Anda perlu memelihara disiplin unggul dengan membuat jadwal rencana kerja harian. Ya, jadi kalau misalnya Anda itu
gagal untuk merencanakan, Anda itu merencanakan untuk gagal. Ya. Jadi ini adalah disiplin unggul. Selain pikiran Anda isi, Anda harus ada action, melakukan sesuatu, dan Anda harus tahu. Loh, tapi banyak yang berhasil tanpa rencana kerja harian. Iya, benar. Tapi hanya putar-putar di sana. Nggak punya satu terobosan. Cuma sibuk melayani orang. Rame melayani orang. Diperbesar iklannya supaya omsetnya besar. Tetapi nggak punya waktu untuk melihat jaringan saya seperti apa, kebutuhan jaringan saya seperti apa, saya harus melakukan pembinaan seperti apa. Anda tidak punya perencanaan itu kalau Anda tidak punya rencana kerja harian. Ya, Anda perlu waktu untuk berpikir sejenak, untuk memikirkan kondisi jaringan Anda, apa yang kurang, apa yang mereka butuhkan yang saya bisa penuhi dengan keterampilan saya di Faras. Ya, jadi Anda perlu membuat jadwal rencana kerja harian. Nah, ini yang saya perlu ya untuk mitra atas bisa membantu semua mitra bawahnya, yaitu buatlah semua secara tertulis. Buatlah semua secara tertulis. Mengapa? Ya, supaya Anda fokus. Jadi misalnya Anda sudah punya jadwal seminggu. Saya mau menghubungi ini dan ini. Ketika itu jadwal terganggu, ada sesuatu, ya, kalau Anda tidak tulis, maka Anda lupa bahwa itu jadwal tergeser. Anda merasa itu kok misalnya ya, oh pendeta sakit, saya besuk, saya melakukan sesuatu kebaikan kok. Tapi kita nggak tahu bahwa kita sudah teralih fokusnya. Jadi kalau tertulis, kita baca lagi kan pada waktu malam, oh iya saya belum menghubungi ini. Padahal dia kunci besar di bisnis saya. Jadi Anda bisa ingat, oh kurang ini. Yang kedua, agar Anda bisa mengevaluasi. Jadi ketika semuanya tertulis, maka Anda bisa evaluasi. Sebulan ini saya melakukan apa ya? Sehari ini saya melakukan apa ya? Sudah benar-benar bagus apa hanya scrolling-scrolling? Anda bisa evaluasi. Jadi seakan-akan orang itu begitu sibuk untuk bersosmed, untuk WA-an, untuk Facebookan, tetapi tidak melakukan sesuatu. Itu bisa. Karena Anda terfokus kepada notifikasi, bukan kepada program kerja. Ya. Nah, ini Anda harus buat seperti saya ini kan punya pegawai. Saya punya list to do, begitu ya. Ini satu hari ini Anda harus melakukan ini loh, posting berapa kali. Anda harus isi di grup ini ya. Anda harus ini ya, edit di Shopee misalnya ya. Anda harus cek semuanya. Shopee, Tokopedia, kemudian ada Loops ya dari Google, dari ini kemudian bikin materi. Nah, kalau misalnya Anda punya list to do itu ya, seperti yang dibuat oleh saya buatkan untuk admin saya, maka Anda bisa melakukan semuanya. Begitu ya. Jadi IG ya diisi, Facebook ya diisi, semuanya diisi. Telegram, seminar ini, kesehatan, semua ditulis. Kalau semuanya ditulis, maka Anda bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Gitu. Dan Anda bisa mengevaluasinya, ya. Yang ketiga, mengapa saya meminta Anda untuk menulis daftar agen baru, daftar agen leader, daftar customer ya kalau yang belum punya agen, supaya Anda bisa memiliki database untuk follow up. Database ini yang paling mahal nanti ya, database customer yang paling bawah. Anda punya nama, alamat, WA. Nah, WA ini nanti bisa di-blast WA. Yang barusan saya upload dari suami saya, itu Anda bisa beli software, saya tidak tahu ya beli di mana, saya tidak jualan software, tetapi setidaknya itu loh, sebenarnya Anda bisa lakukan itu untuk follow up. Kalau follow up blast WA Anda tidak suka, ya follow up satu persatu. Kalau Anda tidak punya database, maka hilang. Jadi orangnya masuk ke WA, ya. Kemudian Anda lupa. Orangnya sudah pernah beli, kemudian Anda lupa, tidak pernah follow up. Nggak tanya kabarnya, hilang begitu saja. Kemudian dia bertemu dengan agen lain yang lebih perhatian, diambil dah, gitu ya. Jadi Anda perlu bisa memiliki database ini untuk follow up. Kalau misalnya ada agen-agen yang bagus di bawah Anda bisa ingat untuk memperhatikan ini. Ini potensial, tetapi lagi down. Ini potensial, tetapi masih tidak fokus. Anda kalau punya database, Anda bisa terarah. Ini ada orang-orang bagus di grup saya yang belum saya apa-apakan, gitu ya. Yang keempat adalah ketika semuanya tertulis, itu akan memudahkan saya. Ketika Anda konsultasi ke saya ngerti. Ya, sebagai seorang senior di sebuah multi level, maka saya akan mengerti. Oh,
Anda kurang di sini loh. Anda bisa lakukan ini. Atau ini sudah tepat nih, bisa lakukan yang ini ya. Dan ketika Anda setelah konsultasi, saya bisa tahu tindakan selanjutnya apa. Anda belum apa. Anda belum apa, lakukan apa. Kalau misalnya sudah, maka tinggal tindakan selanjutnya. Begitu ya. Memang nggak semua harus persis seperti yang pada waktu di professional networker itu kan saya bikin 7 hari ya. 7 hari itu kenapa saya minta agen saya yang lalu itu ngebut sehari ngerangkum 4 video sampai melekan lembur jam 2 pagi itu dikerjakannya. Karena saya ingin percepatan ya. Jadi ketika mereka semua ngerti konsepnya, gambaran besarnya mengerti, bukan sepotong-potong. Kalau sepotong-potong misalnya cuma product knowledge ngerti, bisnis plan nggak ngerti. Itu mengacaukan nanti ya. Ngerti product knowledge, jalan langsung. Ternyata how to start-nya nggak ngerti gitu ya. Jadi nggak pernah bikin daftar nama, nggak pernah bikin nggak ngerti cara prospecting, jadi presentasi kasar begitu, ditolak kiri kanan. Ya, ada yang agen yang saking semangatnya, oke daftar nama ya, saya add di Facebook 50 orang, karena nggak memperhatikan video yang lain, dia nggak tahu bahwa Facebook itu maksimal 20 orang di add, kena blokir sama Facebook, 3 hari nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu kenapa saya memang minta semua ilmu itu dikebut, dibaca supaya dilihat supaya ada dapat gambaran besarnya loh. Gambaran besarnya dapat. Jadi maju itu sudah lebih full power gitu ya. Jadi pertama kali agen baru memang saya minta pertama kali setiap hari dengerin dulu beberapa hal sambil maju. Ya, kita memang kan learning by doing. Jadi coba lagi, tapi jangan lupa diisi setiap hari. Kalau misalnya Anda tidak isi setiap hari, Anda hanya tahu satu resep nasi goreng dengan telur dan garam. Tapi kalau misalnya Anda belajar semua apa yang sudah saya kebutkan di Faras ya, di professional networker, maka Anda punya panduan. Anda punya gambaran besar. Bisnis ini sebesar apa yang saya bisa dapatkan sebesar apa. Dan step-stepnya untuk mencapai ke sana sudah tahu, sudah terpatri semuanya. Oh, tinggal ini ya yang dilakukan. Terus ini diduplikasikan. Gampang ya ternyata ya. Sebenarnya gampang. Ya, yang bikin susah apa? Pikiran sendiri gitu ya. Karena enggak ada ilmunya, karena enggak ada targetnya. Jadi semuanya instan, maunya lari sprint berhasil, prospek berhasil. Nggak seperti itu ya. Kita mau lari maraton. Lari maraton maka kita perlu stamina. Kita perlu strategi supaya kita bisa terus step by step menjalankan bisnis ini sampai ujungnya gitu ya. Nah, banyak rencana dan harapan yang kita ucapkan dan pikiran. Tapi sebanyak apapun itu, harapan tidak akan menjadi kenyataan tanpa adanya tindakan atau usaha. Ini adalah foto orang-orang yang sudah berhasil mencapai peringkat 6x5 di Faras tahun berapa ya ini ya. Ketika Anda melihat foto ini, Anda mungkin saya ingin berada di jajaran itu. Ya. Tetapi banyaknya harapan yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, tidak akan menjadi kenyataan jika tanpa adanya tindakan atau usaha. Jadi hari ini grup meeting kita sekali lagi ingat bahwa semua yang kita harapkan, semua yang kita impikan harus menjadi dilahirkan dalam satu usaha. Ya, usaha itu kita masukkan dengan rapi sebagai jadwal rencana kerja harian. Tanpa RKH bisa, tapi nggak maksimal. Ya, jadi kita hanya perlu beberapa menit untuk menetapkan rencana kerja harian, ya, dan kemudian kita melakukannya sesuai pola, ya, sesuai pola sukses, kebiasaan-kebiasaan sukses gitu, ya. Nah, lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan sampai Anda tahu lebih baik. Maka ketika Anda tahu lebih baik, lakukan lebih baik. Jadi maksudnya gini, banyak agen yang merasa, oh saya belum ini, saya belum itu. Jadi saya nggak boleh bergerak. Bukan begitu, ya. Kita tahu, yang sekarang kita tahu, yang menurut saya ini baik, ini terbaik, begitu ya. Ini yang terbaik, oke lakukan yang terbaik. Apakah ke depan akan ada yang lebih baik? Akan ada yang lebih baik, nggak apa-apa. Ya, jadi misalnya ya, agen-agen itu merasa, oh seharusnya itu ya ada web ya, oh seharusnya itu iklan FB Ads ya,
Seharusnya ada page ya. Seharusnya ada ini ya, baru bisa berhasil. Seharusnya ada itu ya. Oh, seharusnya begini. Oh, iya. Oke, ya. Tapi selama kita belum bisa yang itu, kita lakukan aja yang terbaik yang sekarang kita bisa lakukan. Jadi ketika nanti Anda tahu lebih baik, lakukan aja yang lebih baik. Gitu ya. Jadi jangan menunda-nunda kesuksesan, jangan menunda-nunda ada prospek karena Anda merasa bahwa belum tahu yang lebih baik, begitu ya. Lakukan aja. Kita learning by doing, begitu ya. Di sini mungkin banyak ibu rumah tangga yang belajar memasak, ya, belajar memasak. Hal kecil lah ya. Tadi itu saya biasanya puding ya, puding itu saya beli yang instan, puding. Jadi sudah bubuk gitu, bantu saya suruh masak. Jadi kalau misalnya puding itu ada flanya ya flanya sudah ada begitu ya, tinggal bubuk, tinggal jadi begitu ya. Nah, hari ini pudingnya nggak ada flanya begitu ya. Kemudian saya tanya ke pegawai saya ya. Pegawai saya kalah pinter sama saya kalau masalah bisnis ya. Masalah masak mereka jauh lebih pintar daripada saya ya. Jadi saya tanya ke mereka, "Gimana caranya?" "Oh ya, ini Bu, susu kental manis gini, kemudian susu cair segini tambah ini apa vanila ya, kemudian ini apa maizena begitu ya. Oke oke, saya coba jadi gitu ya. Dan itu mendatangkan rasa puas. Dulu saya nggak tahu, saya pakai bubuk jadi pokoknya anak-anak saya bisa makan. Tapi ketika saya tahu yang lebih baik, saya melakukan dan saya lebih puas lagi karena saya tahu sekarang saya bisa. Nah, Anda itu hanya perlu melakukan aja yang terbaik dengan antusias ya. Yang berikutnya tahu lebih baik, lebih senang, nggak apa-apa. Yang dulu nggak usah disesalin, begitu ya. Itu juga bukan kegagalan, itu merupakan satu proses belajar. Tidak apa-apa. Yang penting kita itu sudah melakukan. Kalau kita nggak melakukan, nggak pernah ambil resiko, nggak pernah salah, ya kita nggak pernah menjadi apa-apa. Saya dengan terobos dengan apa nggak karuan sana sini, saya juga bisa berhasil, nggak harus seperfect itu dulu ya, banyak kegagalan, tidak apa-apa. Yang penting Anda sudah melakukan yang terbaik, gitu ya. Oke. Ya. Nah, sampai sini ya. Nah, ini belum dijawab saya. Fast to everyone, izin ke belakang dulu. Ini mohon nanti ketik ya siapa namanya, karena saya akan memasukkan ke breakout room. Sebentar ya, saya stop record.